Hai, selamat datang di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya drakor junkies se-Indonesia. Bersama saya Rianti Sofia yang sekarang udah pakai lipstick pink dan baju berbunga-bunga khusus untuk menyambut Park Min Young. Ayo, siapa yang udah tahu candu kita terbaru kali ini? Ya, bener banget, yaitu dramanya yang berjudul Love in Contract. 아주 잠깐 결혼이 필요한 순간 누군가는 상속을 비즈니스를 위해 사랑 빼고 결혼만 해드립니다. Sekarang kita bahas genrenya. Sesuai dugaan nih, genrenya adalah romantic komedi yang disisipi oleh cerita-cerita tentang profesi. Tapi yang di luar dugaan ini ada sisi menariknya juga, yaitu ada thriller dan investigasinya. Kita masuk ke para pemainnya. Di sini ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Park Min Young yang memerankan Choi Sang-eun. Kemudian tokoh prianya ada Ko Gyong-pyo yang memerankan Jong Ji-ho dan Kim Jae-young yang memerankan Kang Hae-jin. Nah, di sini juga ada tokoh pembantu yaitu Kang Hyung-suk yang berperan sebagai Woo Kwang-nam dan ada Jin Kyung yang berperan sebagai Yoo Mi-ho. Langsung aja ke alur ceritanya. Drama ini bercerita tentang wanita yang bernama Choi Sang-eun. Di sini dia berperan sebagai istri atau pacar sewaan. Tapi jangan salah, tugas-tugasnya itu di luar dari untuk memenuhi hasrat kebutuhan fisik, tapi melainkan untuk menyelesaikan misi-misi tertentu. Misalnya, ada yang neneknya sekarat ingin melihat cucunya sudah beristri. Ada juga yang ditanya-tanya terus nih, kapan nikahnya biar nggak ribut, udah sewa istri aja untuk menikah saat ini. Kemudian ada juga yang dulu semasa sekolahnya dia selalu dibully dan sekarang sudah sukses, jadi sekarang dia ingin memamerkan bahwa dia punya pacar baru, sehingga dia tidak akan dibully lagi. Dia melakukan pekerjaan ini sejak umurnya 20 tahunan dan sekarang dia sudah memasuki umur kepala 3. Tentunya Sang-eun gak mau dong hidupnya seperti ini terus, sehingga di usianya yang sekarang dia memutuskan untuk pensiun. Sang-eun sudah menyiapkan semua rencana pensiunnya hingga hari terakhir dia akan melakukan pensiun, tapi dia lupa bahwa dia mempunyai satu klien jangka panjang, yaitu yang disebut dengan Mr. Payment atau Mr. Pension, karena dia tidak pernah telat membayar fee untuk Sang-eun. Dia bernama Jong Ji-ho. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa kok Sang-eun bisa lupa sama kliennya yang satu ini? Nah, ini karena karakter Jong Ji-ho yang sangat pendiam dan dia itu ahli masak dan dia itu ganteng, kaya raya, pokoknya tipikal pria idaman lah ya. Nah, yang membuat Sang-eun nyaman ini, setiap dia bertemu dengan Ji-ho itu hanya untuk melakukan makan malam. Ketika bersama Ji-ho, Sang-eun tidak menganggap pekerjaannya seperti benar-benar bekerja, karena pada saat bersama Ji-ho, Sang-eun hanya harus duduk dan memakan masakan apa yang dibuatkan oleh Ji-ho. Di sini Sang-eun tidak perlu bersusah payah mencari cerita atau mengada-ngada cerita dan berbohong sebagainya, tapi di sini dia hanya perlu diam saja. Sehingga sebaliknya, Sang-eun menganggap kebersamaan bersama Ji-ho ini sebagai liburannya. Ketika Sang-eun disewa sebagai istri bayaran, maka ada 2 macam kontrak. Yang pertama adalah kontrak biasa atau pura-pura menikah tanpa adanya surat nikah. Nah, sedangkan yang dilakukan dengan Ji-ho ini yaitu pura-pura menikah yang benar-benar ada surat nikahnya. Dan Ji-ho dan Sang-eun ini sudah menikah selama 5 tahun. Jadi karena saking rutinnya, saking nyamannya, Sang-eun sampai lupa nih kalau dia punya klien yang satu ini. Karena mungkin dalam hatinya sebenarnya dia menganggap dia benar-benar menikah sama pria yang satu ini. Di masa pensiunnya ini, Sang-eun memiliki janji bersama sahabatnya yang bernama Kwang-nam untuk pergi ke Kanada dan mereka bercita-cita untuk tinggal di sana. Karena Sang-eun dan Kwang-nam sudah terlalu banyak citra jeleknya di Korea atau banyak pengalaman-pengalaman buruk yang ingin mereka tinggalkan, maka mereka ingin atau bercita-cita untuk mendapatkan pria di luar negeri sana yang sama sekali tidak mengetahui track record mereka di Korea. Perlu diketahui, temannya Sang-eun ini yang bernama Kwang-nam ini adalah seorang gay atau penyuka sesama pria. Dan Sang-eun dan Kwang-nam ini adalah teman serumah yang sudah tinggal cukup lama. Jadi mereka saling mengetahui bagaimana sifat satu sama lain. Sebagai hadiah pensiun nih, Kwang-nam telah menghadiahkan 1 buah tiket untuk Sang-eun ke Kanada yang tanggal keberangkatannya adalah 1 bulan mendatang. Nah, di sini Kwang-nam meminta kepada Sang-eun, ayo Sang-eun, kita capai cita-cita kita pergi ke Kanada, berarti kamu harus memutuskan kontrak dulu dengan si Ji-ho ini. Dan ketika Sang-eun melakukan apa yang diminta oleh Kwang-nam, Sang-eun baru menyadari bahwa sebenarnya Sang-eun sudah sangat terikat dengan Ji-ho. Dia sebenarnya sangat nyaman bersama Ji-ho, sehingga sekarang untuk melepas Ji-ho dia merasa kesulitan. Dan di titik inilah Sang-eun mulai menyadari perasaannya kepada Ji-ho sedikit demi sedikit. Sang-eun mencari-cari alasan kepada
Kwangnam bahwa mengatakan bahwa aku tidak bisa berhenti sekarang karena Jiho mungkin sakit, Jiho mungkin apa, selalu aja ada alasan. Dan Kwangnam pun berkata, Sang-eun, mungkin saja kamu mencintai Jiho. Dan di sini Sang-eun pada tahap denial, dia tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya sudah menyukai Jiho. Tapi dari ciri-cirinya, kelakuannya sangat menunjukkan sekali bahwa Sang-eun menyukai Jiho. Akhirnya Sang-eun membulatkan tekad, memberanikan diri untuk menyatakan bahwa dia akan mengakhiri kontraknya dan akan pergi bersama Kwangnam ke Kanada. Tapi tanpa diduga, Jiho mengeluarkan bomnya lebih dahulu. Dia berkata, Sang-eun, mari kita bercerai. Hal ini membuat Sang-eun morang-maring, tapi tentunya semakin menyadari keadaan hatinya dia bahwa sebenarnya ya mungkin memang dia suka kepada Jiho. Di sisi lain, Sang-eun memiliki masa lalu yang cukup kelam. Sebenarnya dia berasal dari keluarga grup yang sangat terkenal di Korea, yaitu INA Group. Tapi suatu hari dia membatalkan perjanjian pernikahannya dengan keluarga Kang Jin Group, sehingga dia entah bagaimana ceritanya jadi keluar dari INA Group tersebut. Nah, di INA Group ada seorang wanita yang bernama Yu Mi-ho. Nah, ini dipanggilnya sebagai Miss Yu ya. Miss Yu ini adalah salah satu pegawai dari perusahaan INA Group, tapi sepertinya posisinya Miss Yu ini sangat dekat dengan Sang-eun. Sepertinya kemampuan yang didapatkan oleh Sang-eun sehingga dapat menjadi wanita berkelas seperti sekarang didapatkan dari Miss Yu ini. Setelah pembatalan pernikahannya dengan keluarga Kang Jin, Miss Yu berkata kepada Sang-eun, kenapa engkau membatalkan pernikahan tersebut? Kamu tahu berapa besar uang atau berapa besar harta kekayaan yang kamu korbankan dalam pernikahan ini? Dan disinilah titik balik Sang-eun menyadari bahwa pernikahan itu adalah hanya sebuah bisnis semata. Selama 10 tahun lebih, Sang-eun bekerja keras dengan sebuah dendam yang ada di kepalanya. Dia memiliki dendam yang sangat besar kepada Miss Yu ini, dan dia berpikir dengan caranya bekerja keras dan memberikan uang kepada Miss Yu setiap bulan, sehingga totalnya kira-kira kurang lebih sesuai dengan yang diperkirakan ketika dia membatalkan pernikahan dengan keluarga Kang Jin, maka dia dapat melaksanakan dendamnya. Dan ketika sekarang Sang-eun akan pensiun, berarti dia akan berhenti memberikan uang-uang tersebut kepada Miss Yu. Di momen ini, dia berharap bahwa Miss Yu akan memelas dan meminta, oh Sang-eun jangan tinggalkan aku, tetaplah berikan aku sumbangan uang-uang yang seperti biasanya kamu lakukan. Dan jika Sang-eun melihat momen tersebut, maka dendam Sang-eun akan terpuaskan. Tapi sayangnya, lagi-lagi Sang-eun menerima bom yang tidak diduga. Ketika Miss Yu mengajak Sang-eun bertemu, Miss Yu malah melakukan hal yang sebaliknya. Dengan mukanya yang tenang, Miss Yu berkata, Sang-eun berhenti mengirimkan uang kepadaku. Miss Yu pun berkata tidak ingin bertemu lagi dengan Sang-eun dan meminta Sang-eun untuk menghapus nomor teleponnya, dan begitu pula itu yang akan dilakukan oleh Miss Yu. Setelah 2 buah bom yang diterima oleh Sang-eun secara tiba-tiba yang di luar dari prediksinya, ini datang lagi seorang pria yang bernama Kang Hae-jin. Kang Hae-jin adalah seorang aktor terkenal. Ternyata Hae-jin adalah salah satu turunan dari keluarga Kang Jin. Dia hadir di situ ketika momen Sang-eun membatalkan pernikahannya dengan Kang Jin Group. Dan ketika Sang-eun mengacak-acak acara tersebut, justru hal ini membuat Hae-jin menjadi ngefans atau jatuh cinta kepada Sang-eun. Katanya itu sesuatu yang cool, dan di sisi lain itu sesuatu yang seksi juga katanya. Dan Hae-jin pun memendam cintanya selama bertahun-tahun kepada Sang-eun. Nah, di masa lalunya Sang-eun ini memiliki nama yang disebut Jamie. Saking cintanya Hae-jin kepada Jamie, maka Hae-jin memberikan kucing peliharaannya nama yang sama dengan cinta pertamanya, yaitu Jamie. Suatu ketika, Hae-jin memutuskan untuk pindah rumah, dan tanpa disangka, apartemen yang dia beli satu gedung dengan apartemennya Jiho. Dan inilah pertama kalinya Hae-jin bertemu kembali dengan Jamie, yaitu pada saat di lift. Pada saat itu, Hae-jin tidak yakin yang ditemuinya adalah benar-benar Jamie yang dia maksud, karena ketika akan masuk lift itu, Hae-jin posisinya sedang bersama Jiho, dan Jiho memanggil Jamie dengan sebutan Sang-eun. Nah, di sini Hae-jin pun menjadi penasaran apakah ini benar-benar Jamie yang saya maksud atau bukan. Tapi kalau memang iya, kenapa keluarga INA Group menyatakan bahwa Jamie pindah ke luar negeri? Tapi buktinya ini ada di Korea. Jadi sebenarnya ada apa ini? Saking penasarannya, Hae-jin menjadi meneliti semua tindak tanduk apa yang dilakukan oleh Sang-eun dan Jiho. Suatu malam, Hae-jin mendengar suara yang aneh dari tangga darurat, dan ketika mendatanginya, dia melihat Jiho sedang memegang sebuah pisau, kemudian menikam-nikamkannya kepada beberapa foto yang pada saat itu dipasangkan di pegangan tangga emergensi itu.
Dan ketika didekati oleh Hejin, ternyata foto-foto tersebut adalah wanita yang sedang berlumuran darah, ada tangan yang sudah berdarah, dan kemudian ada sebuah gambar rumah. Foto rumah yang dipegang oleh Jiho ini ternyata sama persis dengan rumah yang ada diberitakan di TV pada saat itu. Di situ diberitakan bahwa seorang wanita telah meninggal dan ditemukan di tangga oleh suaminya, dan wanita ini adalah korban pembunuhan. Di sisi lain, Jiho di sini adalah karakter yang sangat tertutup, bahkan pekerjaannya apapun tidak diceritakan pada episode 1 dan 2 ini. Dan dia pun ketika ditanya oleh Sang-eun, dia pun tidak ingin menjawab apa pekerjaannya. Dia hanya berkata, pekerjaanku adalah pekerjaan yang tidak umum, katanya. Kemudian ada scene-scene juga di mana Jiho mendapatkan konsultasi dari seperti seorang psikiater ya. Psikiater ini mengajarkan Jiho untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini, psikiater ini berkata bahwa hakim ingin mengetahui perkembangan Jiho sudah sampai mana, katanya. Nah, ini di sini nih ada kata-kata hakim pasti berurusan dengan hukum ya. Jadi, apakah Jiho adalah narapidana yang terbukti sakit mental, kemudian dia menjadi tahanan kota, atau sebenarnya pekerjaan Jiho berkaitan dengan hukum di mana dia harus meneliti kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di sekitarnya. Thriller dan investigasi ini adalah sesuatu yang membuat saya penasaran, karena sebelum kabar yang dinyatakan meninggal di rumah tadi itu, ada scene ketika Jiho sedang menguntit wanita ini. Ya mungkin itu yang terjadi pada drama ini di episode 1 dan 2. Di episode 1 dan 2 ini sudah diketahui bahwa Jiho menyewa Sang-eun untuk menjadi istri di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau membaca sinopsisnya, ke depannya Hejin akan menyewa Sang-eun juga di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, ini gimana nih ceritanya? Apakah Sang-eun akan beralih kepada Hejin? Lalu gimana nih ke depannya? Apakah Sang-eun jadi pindah ke Kanada bersama Kwang Nam? Terus gimana juga hubungan Sang-eun dengan Miss Yu? Dan yang terakhir adalah si Jiho ini nih yang bikin penasaran. Di luar dari cerita romansnya bersama Sang-eun, apakah Jiho ini sebenarnya tokoh protagonis atau antagonis ya? Karena jujur aja dari karakternya ini dia nggak bisa kebaca nih. Makanya nih teman-teman, gimana untuk candu terbarunya? Siap untuk mengikuti sampai akhir? Ayo teman-teman, langganan di mana nih untuk nonton drakor? Silahkan kunjungi situs-situs tersebut, kemudian langsung cari drama Love in Contract. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.